Target saya cabang itu sebenarnya tidak ada kata berhenti kalau saya. Kalau Allah itu Allah kasih pasti mampu insya Allah. Karena kita sudah duplikasi yang dulunya tidak masuk akal ini cabang 40-an ini. Betul. 40 lebih. Dan saya sekarang di titik ini sama dengan satu cabang rasanya. Ya. Karena memang betul-betul berkah yang saya rasa. Bukan karena banyaknya uang, kadang memang tidak ada betul uang. Tapi saya tidak tahu kenapa tetap bisa berjalan. Karena itulah betul-betul saya merasakan bahwa betul-betul itu ayat Al-Quran itu benar. Tidak ada kebohongan. Saya menunjukkan juga di teman-teman bahwa betul-betul hanya butuh kesabaran saja. Kesabaran dan mental yang kuat. Kalau mentalnya tidak kuat, sudah pasti menyerah. Ada yang memimpin sekarang di Jeneponto itu luar biasa. Saya tidak pernah menegur beliau rokoknya. Beliau ini sudah senior, bahkan menjadi pengawal ustadz besar di kabupaten. Sudah sekarang umurnya sudah mungkin 50-an. Dan beliau siap berjuang di Jeneponto itu besarkan Al-Kausar. Ini beliau merokok. Saya tidak pernah tegur. Ya. Tapi sering saya kasih himbauan di grup pembina masalah rokok. Bahkan di foto dilarang merokok. Secara umum, beliau langsung berjanji sendiri di grup. Saya kalau karena sudah ada jadwal umrohnya, dia bilang sebelum umroh saya berhenti merokok. Dan betul, masya Allah, luar biasa beliau di kapal laut kemarin saya sama-sama dari Jakarta menuju ke sini tidak merokok sampai sekarang berhenti. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qori. Baik, adakah pengalaman yang sebelum kita masuk ke yang menyenangkan dulu saat ya, yang sedih-sedih dulu, dalam merintis kah atau pernah juga kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu saya melihat di Facebook Antum itu ada sedikit gesekan di salah satu cabang, walaupun mungkin tidak perlu secara detail diceritakan. Gimana? Viral sampai 5 juta penonton TikTok. Oh iya benar. Tapi mungkin ada yang lebih dari itu. Silakan beberapa yang antum sampaikan yang intinya di sini suka duka dalam mengelola tahfidz gratis ini. Dimulai dari yang duka-duka dulu. Nanti kita tutup dengan yang suka. Ya, karena kalau kita makan biasanya yang pamungkas itu terakhir supaya betul. Yang paling enak terakhir. Jadi kalau untuk yang viral kemarin itu hanya kebetulan viral saja, tapi sebelumnya sudah banyak gangguan-gangguan begitu. Alhamdulillah sudah banyak melewati. Bahkan tapi yang dulunya musuhi tahfidz, setahun kemudian dia jadi pelindung. Kalau namanya mungkin kita ini majemuk, tidak semua orang senang. Jadi memang ada cara-cara saya masuk di suatu tempat. Tapi memang ada yang rese. Tapi kita ini karena orang Makassar dengan karakternya yang melawan. Kalaupun kalah harus melawan dulu. Nah, jadi terjadilah seperti itu. Kalau untuk dukanya sih Ustadz, dari segi keuangan mungkin memang namanya kita sudah berprinsip sejak awal tidak open donasi, bukan berarti menganggap open donasi yang tidak baik, tapi saya menghindari karena kalau lembaga yang memang fundraising itu kan wajar. Kalau kayak saya yang merintis dari bawah, nanti dianggapnya buka seperti ini untuk mencari uang. Jadi saya menghindari itu, makanya saya bikin buka cabang terus untuk mengcounter atau untuk sebelum terjadi fitnah saya sudah counter duluan. Kalau saya mau cari uang di sini, untuk apa saya tambah cabang terus? Nah, kalau mau cari uang 3 cabang saja. Terus saya minta donasi banyak-banyak sudah selesai. Dan saya bikin rumah yang besar, ada seterusnya. Nah, jadi kesulitannya paling cuma seputar kas dapur saja, Ustaz. Memang sering memang saya betul-betul habis uangnya. Tapi karena kita ini gengsi memang minta, di jalan saya terus. Jadi saya itu anak-anak tidak tahu kalau saya tidak ada uang. Istri pun tidak tahu isi rekening saya. Jadi dia bilang betul tidak ada itu uang tak. Saya bilang biasa aja begini deh. Saya cuma tidak kasih tahu. Jadi walaupun saya ketawa-ketawa depannya anak-anak santai-santai itu, mereka tidak tahu saya tidak ada uang. Dan saya memang yakini bahwa mereka semua datang bawa rezeki. Nah, jadi kalaupun tidak ada uang, alhamdulillah selalu saja ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada kita jalan mungkin bantu orang dapat lagi, tiba-tiba dapat bonus lagi, tiba-tiba kita
ada panggilan lagi ke tanah suci, dan banyaklah jalur-jalur kita dapat. Dan ada juga orang yang open donasi bantu kita. Jadi tanpa diminta pun ada fundraising yang memang mereka, saya silakan saja. Berarti itu bentuk pertolongan Allah. Mereka fundraising lalu mengumpulkan mungkin di teman-temannya, lalu memberikan bantuan ke Al-Kautsar. Itu kita sangat terbantu juga dengan itu. Tapi pada saatnya memang tidak meminta. Kalau untuk duka-duka yang lain paling ya gangguan-gangguan dari sekitar, ada mungkin atau santri yang meninggal, santri yang patah. Jadi memang biaya tak terduga ya Ustaz. Biaya tak terduga ini yang ya namanya kita gratis, memang apa adanya. Mungkin kita belikan kasur bulan lalu, habis lagi kasurnya. Jadi begitu, namanya anak-anak, pintunya rusak. Ya duka-dukanya begitu. Kita dan segala macam kenakalan sudah ada kita, karena saya sudah pernah santri, tahu kenakalan santri. Sampai kenakalan yang memang tidak bisa tolerir, itu kita sudah lihat, sudah menyaksikan. Dan inilah tugas-tugas, memang saya sadar ternyata memang betul-betul santri itu harus dibina 24 jam. Dan untuk mendapatkan orang yang bisa menjaga 24 jam itu harus dari kader. Dan saya juga banyak yang dari luar, yang lahir dari kita ya. Dari kita karena penyakitnya pengajar kan dia baper kalau ditegur. Kalau orang saya yang memang sama saya ya baper, tapi bisa baik lagi sebentar. Kalau dari luar tidak mungkin saya tegur. Jadi kalau dia sudah selesai 30 juz, masuk di Al-Kautsar 2 tahun 3 tahun, diangkat jadi wakil. Tapi itu jarang saya tegur. Kalau memang dia belum tidak dari nol. Kalau dari nol bersama saya itu enak saya tegur. Enak kita perbaiki, bahkan mungkin songkoknya miring saya bisa tegur. Mungkin dia tidur saya bisa kasih bangun. Nah itu 24 jam lah bisa sudah seperti anak dan seorang adik. Jadi dukanya itu yang membina santri sebenarnya, karena kita ini pengkaderan bukan membuat banyak prestasi supaya orang masuk, karena saya tidak ada brosur, tidak ada. Memang pendaftaran koboi setiap hari boleh orang daftar, setiap hari juga boleh orang keluar, terbuka, maftuh. Tidak ada istilah. Jadi saya itu tidak ada istilah orang daftar harus, tidak ada neko-neko. Yang penting mau hafal, datang saja. Datang di mana? Keluar juga kalau mau, jangan kabur. Nanti saya antar pulang atau kasih pesan ke Grab. Jadi tidak ada juga yang miris juga ini. Ketika orang keluar dikasih bayar. Jadi kita hilangkan Del Kautsar, tidak ada. Kalau misalnya dia 5 tahun Del Kautsar, sudah di kader, keluar silahkan saja. Mau besok keluar juga boleh. Mau besok masuk juga boleh. Jadi ada yang begitu Ustaz. Dia mau coba juga di luar. Ternyata masuk di luar, lihat di poster menarik, datang, ternyata dia keluar baru berapa bulan didenda. Jadi saya lagi yang bayar. Ya didenda dia. Nah, jadi itulah namanya orang punya aturan beda-beda. Aturan beda-beda, mungkin karena dia coba di tempat lain, namanya juga mungkin dia tempat itu sudah trauma. Orang datang tiba-tiba keluar, ya, makanya dikenakan denda. Jadi ya duka yang paling berat ya memang kalau keluarga yang merasa lebih mementingkan santri, karena memang saya kadang sampai tengah malam itu ngurus santri. Ya, jadi bukan hanya mengajar di kelas. Kalau orang kan mengajar kelas, kalau kita gayanya beda. Memang saya teman mereka main bola, temani mereka minum kopi, makan sama-sama, bahkan saya cucikan piringnya. Jadi supaya memang menyatu, mereka tidak ragu untuk ngobrol dan sebagainya. Ya, jadi kadangnya protes juga istri, protes juga ini kenapa sama santri terus, kenapa sama adiknya terus? Karena saya selalu sama adik yang bungsu kemana-mana. Jadi pokoknya namanya juga banyak cabang, sudah pasti banyak masalahnya. Ada diganggu misalnya cabang mana, kita terbang lagi situ. Ada cabang yang karena kita kan tidak semua tentu SDM-nya bagus. Resikonya punya banyak cabang Ustaz, memang pasti tidak semua bagus prestasinya. Makanya tempat banyak cabang penggembira. Cabang penggembira ini tidak semua rajin, bahkan mungkin ada yang malas-malasan kalau tidak lihat, mungkin tidur kalau tidak lihat. Tapi inilah proses mereka bertumbuh. Kalau saya lihat dia jelek, diganti lagi, ditukar. Jadi kalau yang lama sama saya itu, dia bisa bertahan dan bisa paham. Kita ini harus kasih kesempatan berubah. Nah, jangan sampai tidak diberikan kesempatan santri berubah Ustaz. Jadi
memang kita ini betul-betul menghidupkan manusia. Bukan memang namanya manusia tidak semua bisa kita paksakan langsung bagus. Pasti dia melewati ujian. Mungkin dia kena ujian cewek, ya kita nasihati lagi. Game. Sampai saya tidak mau otoriter. Sekarang hapus game tidak begitu. Saya duduk di meja kopi sama dia 1 minggu baru dia hapus gamenya. Padahal sudah bertahun-tahun di Al-Kausar. Dan ini yang merusak. Hilang karyanya. Saya tunjukkan juga. Saya memang harus bercontoh juga. Saya tunjukkan bahwa saya terlambat bangun tapi cepat juga bangun. Terlambat tidur cepat bangun. Karena penyakit guru pembina itu kalau cepat tidur bangun pagi aja tidur. Itu. Jadi kita bangun sebenarnya dari dukanya begitu. Kita sudah kader lama-lama ternyata mentalnya yang tidak siap atau orang tuanya tarik dia. Jadi hanya seputar itu dukanya. Atau yang Ustadz lihat tadi ada gangguan dari luar, mungkin dari tetangga dari mana itu sudah biasa lah semua pesantren mengalami. Pernah juga kalau nggak salah antum bawa di bulan Ramadan kalau nggak salah buka puasa bersama santri putri di Pantai Losari. Ada yang larang duduk di gimana ceritanya? Itu luar biasa itu ya. Karena saya sudah karena kita kan orang mungkin taunya kalau saya ada masalah ini masalah terus ini. Tapi kan namanya juga memang ratusan santri, puluhan cabang. Jadi memang saya waktu itu melihat seorang perempuan ini dia tidak pakai jilbab. Dia memang agak tidak senang melihat anak santri bercadar, santri rame-rame perempuan duduk semua. Padahal santri itu kan sopan, namanya anak-anak dari kampung, desa duduk di pantai. Dia bahkan duduk di ujung-ujung kursi. Saya melihat itu sampai dipukul meja suruh minggir. Bahkan disuruh minggir. Padahal food court umum. Karena saya sudah sering masalah lagi nih kalau saya ladeni nih. Jadi 3 kali tuh dia usir dia ini saya tidak gubris. Nah ternyata yang keempat saya yang ditatap. Waduh masalah lagi kayaknya ini. Jadi pas saya ditatap saya langsung datang. Karena ada apa ini? Kenapa begitu sama santri? Gitu. Terjadilah. Dia mengaku anak jenderal. Ya sudah terjadilah. Memang datang hari itu POM. Tapi alhamdulillah ya sudah damai. Ditelepon sama ditelepon sama bagian cybernya juga TNI. Alhamdulillah saya juga pernah di rekanan di TNI Angkatan Darat. Jadi alhamdulillah sudah sering lah ketemu dengan tentara. Jadi ngobrol dengan Pomar itu santai saja karena tidak salah. Jadi dan juga di Jakarta saya punya kenal jenderal, saya sunjuk chat. Saya chat dan dibalas semua alhamdulillah. Saya jelaskan ini masalahnya. Ada 2 jenderal TNI yang saya akrab dan Angkatan Laut tadi saya memang WA dan direspon. Jadi memang pentingnya kita bergaul di Jakarta itu alhamdulillah Al-Kausar bisa banyak begini karena memang saya membuka diri bergaul di semua kalangan. Di aktivis, di pemerintahan, di polisi, di tentara memang harus punya sahabat karena tentu kita akan berinteraksi dengan semua golongan yang ada yang senang ada yang suka. Jadi kalau tidak suka ya harus kita selesaikan dengan cara-cara yang bagus, tidak membahayakan para santri dan juga perjuangan. Karena perjuangan panjang ya jangan sampai dirusak dengan hal-hal kecil. Tapi karena memang kita harus soft power, harus memperlihatkan juga bahwa kita ya punya bukan orang-orang yang bisa diintimidasi. Jadi begitu. Ya dan banyak yang bermasalah akhirnya menjadi kawan dan teman. Oh alhamdulillah support ya. Bahkan bilang kalau ada yang ganggu santri saya dihadapi ya gitu. Masya Allah. Taib. Sekarang suka-sukanya Ustaz. Maksud saya ya mungkin saat santri menyelesaikan hafalannya itu seperti apa kebahagiaan tersendiri yang antum rasakan yang kata orang mungkin sulit digambarkan kecuali orang yang sudah merasakannya. Ya, apa yang antum geluti sekarang ini kan tidak semua digeluti orang. Ya, tapi mungkin bisa antum sampaikan sedikit yang sehingga menjadi motivasi terbesar bagi antum ya sehingga bertahan untuk terus mengembangkan proyek akhirat yang sangat mulia ini.
Saya yang paling bahagia itu lihat mereka kalau di tahun-tahun ke mungkin 3 tahun ke atas, saya melihat mereka ya tetap ada di circle ini, tidak tidak bergaul dengan sembarang, tidak melakukan hal yang tidak baik, lalu mereka menikah, mereka ke tanah suci. Itu yang membuat saya bahagia sekali. Itu tidak bisa tergambarkan kalau pada saat mereka menikah, yang saya kira itu susah, ternyata karena memang kita urus dan juga orang yang keluarga yang kita lamar memudahkan juga, jadi betul-betul ini bikin bahagia, karena kita yang orang anggap itu susah, ternyata karena Al-Quran mereka punya status sebagai seorang penghafal Quran, bahkan gurunya penghafal Quran. Ya memang saya lihat perjuangannya, mereka kan harus siap diketuk. Kalau saya tidak main ininya tegurannya, hanya sampai hal terkecil saya tegur, karena kita ini memang saya dengan adik saya itu memang kita harus hilangkan baper itu. Saya harus katakan ke dia ya tidak boleh ada istilah baper, dan saya harus menunjukkan bahwa saya tidak melakukan harus saya di atasnya mereka standarnya, supaya tidak ada celah untuk menyerang saya. Jadi betul. Yang sukanya itu karena bisa melihat mereka menikah, mereka selesai 30 juz, dan terpenting memang jauh dari pergaulan bebas, Ustaz. Jadi itu yang paling buat saya bahagia, kalau mereka tetap bertahan di tahfiz sampai 7 tahun, 7 tahun lebih, bahkan punya anak. Rata-rata sudah punya anak ini yang saya kasih nikah ini. Alhamdulillah. Ya itu kan subhanallah, ketika antum mempergauli mereka dan melihat mereka seperti anak sendiri, ya, dan orang tua itu pasti puncak kebahagiaannya di situ memang. Ketika dia telah membesarkan anaknya sampai dia melihat menikah, punya cucu, ya, dan subhanallah ini mungkin bisa distilahkan anak-anak ideologisnya antum. Ya, karena anak kan ada sifatnya biologis, ada yang ideologis. Masya Allah, ya, luar biasa. Baik. Cita-cita antum Ustaz, berapa cabang yang antum mau buka ini? Tadi kan sudah cita-cita tertinggi mau buka di Mekah malah. Sudah ada penjajakan, tadi sudah disampaikan bocorannya. Ya, disiapkan apartemen di sana nanti yang mau ke sana. Dan ini program luar biasa ini. Saya sangat tertarik dengan ini Ustaz. Dan saya sangat mensupport ini. Antum buka itu kan mudah sekarang, Masya Allah, dengan keterbukaan visa yang bisa ditamdid, diperpanjang, bisa membuka di sana, dan ya mau umrah sekaligus tinggal beberapa lama, fokus untuk menghafal. Karena muskilahnya menghafal itu ada mutafarruq, dia tidak bisa fokus dan konsen kalau dia di kampungnya. Ya, bisa diceritakan ini Ustaz. berapa target antum ini? Target saya cabang itu sebenarnya tidak ada kata berhenti kalau saya. Kalau Allah kan itu Allah kasih pasti mampu insyaallah. Karena kita sudah duplikasi yang dulunya tidak masuk akal ini cabang 40-an ini. 40 lebih. Dan saya sekarang di titik ini sama dengan satu cabang rasanya. Karena memang betul-betul berkah yang saya rasa. Bukan karena banyaknya uang, kadang memang tidak ada betul uang. Tapi saya tidak tahu kenapa tetap bisa berjalan. Karena itulah betul-betul saya merasakan bahwa betul-betul itu ayat Al-Quran itu benar. Tidak ada kebohongan. Saya menunjukkan juga di teman-teman bahwa betul-betul hanya butuh kesabaran saja. Kesabaran dan mental yang kuat. Kalau mentalnya tidak kuat, sudah pasti menyerah. Jadi jangan coba-coba bikin tafsir gratis kalau mental tidak kuat. Jadi kalau tidak mental, jangan sampai istrinya mengeluh sudah mundur. Kalau saya harus menyampaikan, saya memang harus bilang sama keluarga, ini sudah pilihan saya, tidak boleh diganggu gugat. Pokoknya susah senang harus jalan terus. Dan juga memang saya harus menyiapkan mental-mental para pembina ini, supaya mereka ini bisa melanjutkan perjuangan. Kenapa kita bikin tanah suci? Karena ini sentralnya dunia. Semoga juga bisa menularkan ini semangat untuk menjadi guru penghafal Quran. Karena memang sekarang SDM yang susah. Banyak tempat, banyak lokasi yang mencari SDM. Bahkan tutup karena tidak ada SDM. Nah sekarang tugas kita semua, bahkan Al-Kausar ini betul-betul saya dan adik para pembina ini terus berusaha untuk banyak kader baru lagi. Makanya di Sulawesi saya fokus di Bantaeng ini pembangunan, dan juga pembina yang baru pulang dari tanah suci saya tempatkan di situ. Dia pembina yang spesialis bisa mengkader
Saya taruh di situ supaya ada kader Sulawesi, karena Sulawesi kemarin agak sulit karena banyak yang dari Sulawesi ke Jakarta. Ternyata di Sulawesi lagi yang bolong, berarti saya harus tambah lagi di sini. Harus kita taruh orang-orang dari pembina Bogor ke sini untuk membina. Jadi kalau untuk di Tanah Suci itu memang supaya dapat reward ini. Saya kan sudah punya jalur di travel untuk berangkat jadi tim Ustadz. Jadi alhamdulillah semua yang suami istri jadi tim travel di sana melayani jemaah umroh laki-laki perempuan supaya maksimal. Nah, dan saya buka jalur ini, jalur sendiri yang memang memberi peluang untuk yang memang spek guru, bukan spek yang bisa bekerja. Ini yang jadi jemaah menjadi pengurus jemaah kan yang memang sudah saya tahu dia ini sedikit tidurnya, ini tidak baper, ini bisa saya arahkan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sudah beberapa yang berangkat semua oke semua, bisa ceramah, urus koper jemaah juga jago, bisa saya jelaskan sirah nabawi, bisa ketuk pintu jemaah untuk tahajud, setiap waktu dikawal ke masjid. Jadi alhamdulillah, jadi unit usaha travel ini sangat menunjang sekali. Banyak yang daftar karena melihat travel ini berbeda karena dilayani para penghafal Quran. Inilah luar biasa travel juga, pintar dia menggait penghafal Quran supaya mulia travelnya, luar biasa betul. Alhamdulillah yang saya pikir itu hanya mungkin setiap tahun satu saja yang berangkat, ini bahkan untuk bulan ini saja sekitar ini 2 sudah ada 1 di sana pembina muda belum menikah. Ini yang baru saja menikah kemarin, baru beberapa pekan menikah di Bulukumba itu, langsung berangkat juga di Tanah Suci. Dan ada lagi 1, 4 berarti. Sebelumnya sudah ada pulang 3. Jadi alhamdulillah dengan waktu yang singkat pengurus pembina semua itu sudah 16 saya hitung. Nah, jadi betul-betul Al-Quran mulia kalau gandeng-gandengan tangan dengan penghafal Quran, insyaallah. Karena memang mereka sudah terlatih, sudah biasa mengarahkan santri, anak kecil. Jadi mengarahkan jemaah juga mudah. Mereka juga, karena kalau pekerja otomatis kan banyak tidurnya. Karena mereka pikir saya bekerja sesuai gaji. Kalau santri, pembina bagaimana? Saya kalau dia tidur, saya tegur. Jangan banyak tidurmu. Pokoknya doktrin sebelum berangkat. Di sana kurang tidur. Di sana kerja yang tidak bisa dikerja orang. Begitu. Jadi untuk buka cabang di Mekah itu memang saya khususkan untuk yang berprestasi, yang spek guru. Dia hafal 30 juz tapi belum tahu lah dia ngurus-ngurus jemaah. Jadi kita usahakan bagaimana bisa berangkat dan juga sewa apartemen di sana. Mungkin dijadwalkan setiap pekan beberapa kali ke Masjidil Haram. Kita tentukan tempat untuk buka halaqah, disiarkan ini siapa mau perbaikan bacaan semua jemaah. Siapa saja walaupun bukan dari travel yang saya kerjasama, datang saja dan gratis kita kasih sertifikat kalau memang dia tasmi dibimbing oleh pembina yang saya tugaskan. Jadi begitu Ustaz. Untuk target ke depan tidak ada menutup keran karena saya bilang cuma tanpa cabang segini, tapi Allah kasih kita karena ada kemarin jemaah umroh yang dia keliling cari partner untuk ini menarik Ustaz, saya ceritakan. Dia keliling untuk mencari partner bikin tahfiz. Tapi belum klop. Ternyata kemarin dia umroh di Marhaban Makkah Madinah itu, dia dilayani oleh santri saya, pembina yang sudah menikah, namanya Irsan. Itu Irsan ini menjelaskan lah, ditanya kamu dari mana? Ada tulisan tahfiz di bajunya. Ditanya, ini Al-Kausar begini, gratis dan seterusnya. Dia penasaran, saya harus ke tempatnya nih kalau pulang. Dia karena ini orang kaya di Kelapa Gading tinggal. Datang itu saya tidak tahu orang kaya, namanya terima tamu semua saya samakan. Kita makan bersama, saya pakai baju kaos, bahkan makan kita kaki naik 1 karena saya robugis kaki 1 naik. Jadi bahkan dia bilang, waduh saya baru ketemu Ustadz ini tidak jaim. Biasanya santai-santai naik kakinya saya makan, dia ketawa-ketawa dia lihat. Jadi dia ternyata saya bilang yang dia komen itu, saya bilang, Pak itu orang kaya tidak suka dimintai uang. Saya bilang begitu, dia bilang wah betul saya setuju kalau itu. Saya bilang saya kenapa saya Pak tidak open donasi tidak ini, karena saya tahu Pak
orang itu tidak suka diminta-ki, apalagi orang kaya. Saya bilang begitu. Saya kalau mau langgeng pertemanan jangan minta uang sama orang kaya. Nanti dia bantu kita itu kalau dia lihat kerja-kerja kita ikhlas, betul-betul ini. Ternyata orang yang depan saya itu orang kaya. Dia punya 800 hektar tanah di Kalimantan. Masya Allah. Dan kelapa sawit. Bos kelapa sawit. Jadi beliau klop, dia bilang oke. Kalau dia dengarkan saya bicara lama sama adik. Dia bilang, oh dia sudah tahu, dia pikir mau bikin di Kalsel, Kalimantan Selatan, pondok bentuknya. Dan saya pikir beliau mau bikin pesantren sendiri. Jadi saya bocorkan cara-caranya begini Pak, kita bisa bimbing. Ternyata dia bilang, kita bareng saja, nama Al-Kausar saja. Tapi dia bilang, saya tidak mau merusak pasaran. Saya tidak mau kasih uang langsung ke pembina. Karena Ustaz kan apa adanya, jangan sampai dia dengar saya, tidak dengar Ustaznya karena dikasih uang. Dan juga ya beliau tidak, saya bilang apa adanya saja Pak. Ini tidak apa haji. Dia pokoknya jalan seperti Al-Kausar biasa. Saya pakai tempatnya. Pokoknya tidak ada request lah istilahnya. Beliau sediakan tempat. Ternyata beliau punya tempat di Medan. Seketika itu saya bilang saya tidak bisa menutup kemungkinan cabang. Karena tiba-tiba Pak Haji ini bilang saya punya lokasi di Medan. Ayo kita terbang ke Medan. Langsung tidak rencana. Langsung berangkat ke Medan. Saya berberapa itu 5 orang kayaknya ke Medan. Alhamdulillah bisa menginjakkan kaki di Medan. Masya Allah itu luar biasa. Bahagia sekali saya ke Medan. Seperti orang Bugis cara menjamunya. Dan beliau orang kaya yang tawadu. Sampai jam 3 saya duduk di ruang tamu. Beliau tidak tinggalkan tempat. Menemani sampai selesai. Tidur juga di samping saya, tidur bareng-bareng kita satu kamar. Tidak cari tempat kamar lain. Nah, jadi sampai urusan kopi juga. Tidak mau saya turun beli kopi, dia pergi bayar Masya Allah. Nah, jadi jadilah kita buka di Medan. Saya langsung bawa, saya tidak mau kasih kecewa beliau. Saya bawa pembina Pak ya. Langsung saya simpan 2 pembina. Yang sudah selesai 30 juz, sudah 6 tahunan lah sama saya. Yang satu 25 juz belum wisuda. Dia mau dilatih jadi wakil pembina. Jadi di sana langsung saya bawa. Jadi langsung aktif cabang 48 Medan, Sumatera Utara di kota dekat Istana Maimun. Dan pulang, beliau bercerita di pesawat. Nah, punya tempat di Kalimantan Timur. Sudah yang kita aktifkan insya Allah di Desember ini Kalimantan Timur Ustaz. Sudah ada musola, ada tempatnya. Jadi sifatnya ya memang ke depan kita tidak tahu. Saya apa adanya saja. Intinya tidak ada akad, tidak ada niat-niat tertentu bahwa kita ini harus dibiayai, harus ini tidak ada. Dan saya tidak mau menyusahkan beliau juga. Tolong bantu nih kita sudah tidak. Kalaupun saya tidak punya uang, saya tidak akan minta kepada siapapun. Betul. Nanti alami saja. Pasti ada saja bantuan itu dari kita tidak tahu, mungkin kita tidur dan tiba-tiba uang samping kiri. Gitu. Dan memang terbukti tidak bohongi. Kalau mau tahu silakan jalan ke Al-Kausar, jalan bareng saya keliling itu tahu bagaimana Al-Kausar itu bisa jalan. Betul-betul apa adanya. Masya Allah. Subhanallah, ini Ustaz Rahmat tidak terasa ini sudah 1 jam ini kita. Itu saya suka podcast karena tidak perlu natural, tidak perlu di konsep. Dan sebenarnya ini juga subhanallah banyak yang ingin saya tanyakan Ustaz, tapi ya insyaallah kita tidak mau buka semua juga supaya berikutnya kita bisa undang lagi antum. Insyaallah. Tapi ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan ini, mungkin yang terakhir Ustaz ya, Ustaz Rahmat, sebelum saya minta antum kasih closing statement mungkin. Tadi antum sampaikan ayah telah meninggal. Ibu masih hidup kan? Masih hidup. Alhamdulillah, saya pernah sekali berjumpa dengan Ibunda Ustaz Rahmat ini. Masya Allah, kata orang pandangan pertama langsung jatuh hati. Subhanallah, saya begitu melihat Ibunda dari Ustaz Rahmat ini, serasa seperti Ibunda sendiri. Ya, memperlakukan kami seperti anaknya. Sampaikan salam saya buat beliau. Mungkin Ustaz Rahmat juga bisa menyampaikan peran ibu. Tentu doa tidak diragukan lagi. Tapi apa yang antum merasakan ya, mungkin dari support, motivasi atau keberkahan dari ibu yang selalu mendampingi antum. Ada makalah yang sering saya atau yang masyhur di kalangan ulama, di balik orang yang sukses itu 2 biasa yang wanita hebat yang mendampingi, ya ibunya dan istrinya. Ya mungkin sosok ibu antum bisa ceritakan dulu gimana. Jadi sosok ibu memang semua sudah tahu bahwa memang kita harus berbakti, makanya saya ajak beliau untuk berjuang bersama.
Jadi saya bujuk beliau untuk bagaimana Mama, saya panggilnya Mama, bagaimana Mama ini tanah kita bangun saja, tidak usah dijual karena pinggir jalan. Kalau dijual memang mahal, kita jadikan tahfiz, tidak boleh dijual. Beliau setuju. Bulukumba ya? Bulukumba tidak boleh. Dan alhamdulillah jadi cabang ke-8 hari itu. Ternyata berkembang cabang 8. Kita beli lokasi sampingnya milik saudara ibu saya. Di belakang juga kita bangun masjid lumayan besar dengan asrama. Jadi ada 3 cabang di situ. Beda dapur semua. Beda guru juga. Jadi 3 cabang berdekatan tapi beda guru. Karena memang kita kalau banyak santri itu susah mempetakan tahsin yang khusus hafalan atau kaderisasi. Jadi peran ibu saya sangat luar biasa besar di sini. Karena beliau yang selalu berikan nasihat, berikan doa setiap hari. Ya kalau ada saya rezeki, memang saya selalu usahakan bagaimana cara beliau ini terpenuhi semua. Dan juga luar biasa kalau di cabangnya beliau ini paling enak makannya. Iya. Karena servis memang. Namanya ibu tidak mau dia jelek makanannya kalau situ. Jadi santri senang kalau sama beliau. Jadi kunci dari kesuksesan pasti ibu. Intinya orang kalau sukses ya tentu lihat pasti dia sayang sama ibunya. Dia alhamdulillah ibu saya sudah beberapa kali umroh. Ya memang itu cita-cita terbesar karena dulu bapak saya PNS ya memang dikumpul-kumpul uang juga susah untuk berangkat umroh. Betul. Nah, alhamdulillah ibu saya sudah 2 kali umroh, ini dapat jadwal lagi 3 bulan di Februari, Maret sampai selesai Syawal. Saya ajak berjuang juga di Kausar dan juga di travel juga. Jadi sama-sama berjuang, semoga sama-sama di surga nanti insyaallah. Jadi beliau ini memang luar biasa didikannya. Jadi didikannya itu memang keras. Jadi tidak kerasnya itu keras menegurnya, tidak mukul. Tapi kata-katanya bikin kita ini sakit hati kalau tidak diikuti. Jadi memang beliau ini spesialis memang kalau menegur itu memang kita tertusuk. Jadi bagus kata-katanya beliau dari kecil saya lihat masya Allah ini. Masya Allah. Jadi kita terbina dari orang tua. Jadi ibu saya juga dari kecil memang mengarahkan pesantren dan juga setiap ada masalah beliau memang langsung japri kasih nasihat. Tapi kalau saya tidak sesuai beliau juga terima. Saya jelaskan dengan baik beliau akan terima dan juga beliau selalu mendampingi suka dan duka. Jadi intinya ya harus akrab dengan orang tua, berikan terbaik. Kalau kita naik mobil orang tua juga harus naik mobil. Punya rumah harus punya rumah. Kalau memang kita ada tahfiz ya orang tua juga harus ada tahfiz. Jadi saya usahakan orang tua ada tahfiz dan beliau di Bulukumba pegang semua cabang-cabang ahwat sudah hampir 10. Sekarang beliau mengurus sudah 100 lebih kalau tidak salah ahwat di sana. Masya Allah. Ada di Tanete, ada di kota itu sudah berapa cabang di situ dan akan buka lagi di Bantaeng ahwat. Insyaallah. Mungkin 2 bulan kemudian sudah buka lagi ahwat dan memang masya Allah peminatnya banyak Ustaz ini cabang ahwat. Jadi tugas kami ya buat SDM supaya betul-betul terbina dengan baik santri ini. Jadi ya makanya yang dari Bogor ini dengan istrinya supaya istri bisa mengajar. Jadi yang sudah beristri, yang istrinya dari santri ini harus menularkan ilmunya ke bawah. Bisa keliling mungkin. Ya walaupun banyak minus kita tambal pelan-pelan. Jadi mungkin ya namanya gratis orang juga pahami. Kalaupun mungkin kualitasnya tidak sama dengan yang berbayar, tapi kita punya kelebihan khusus ya kekeluargaan. Kekeluargaan dan juga saya bercita-cita memang betul-betul kita mau selamatkan pemuda-pemudi akhir zaman. Bukan hanya di penghafal Quran tapi betul-betul soleh luar dalam karena banyak sekarang anak-anak ya soleh pakai peci, pakai jubah, tapi ternyata kita cek media sosialnya mungkin cek anaknya mungkin kelihatan soleh tapi lihat saya di inbox ya mungkin banyak ceweknya. Mungkin tontonannya tontonan porno, mungkin dia main game tidak bermanfaat dia bikin. Nah, inilah penyakit-penyakit anak-anak santri sekarang yang ingin kita berantas dan juga kita cari solusi. Saya bikin Al-Kausar FC, kita punya klub bola dan sering juara, alhamdulillah. Jersey-nya sudah berseri-seri. Dan juga saya ajak kita rutin main sama artis Atta Halilintar, Rizky Billar, Tengku Wisnu di STR Soccer di Jakarta itu
Setiap Senin saya ajak juga pembina sesekali main. Jadi mereka ada yang masuk tahfiz itu karena senang bola. Dia lihat, wah bagus ini ada main bolanya di Al-Kausar. Jadi dia masuk karena bola. Saya bikin lagi, kita bikin lagi yang suka naik gunung. Namanya pendakwah jalur. Jadi pendakwah jalur ini, kenapa namanya pendakwah jalur? Karena di jalur itu banyak kemusyrikan. Jadi kita bikin, ada memang logo tersendirinya. Jadi mereka yang suka naik, mahasiswa-mahasiswa yang sudah selesai 30 juz, kuliah di Jakarta itu membina. Mereka kuliah sambil membina. Karena kalau dia kuliah di kos-kosan bisa jadi hancur, merokok dan sebagainya. Dan kalau di circle saya, walaupun dia merokok, insya Allah nanti pelan-pelan dia berhenti merokok. Ada yang memimpin sekarang di Jeneponto itu luar biasa. Saya tidak pernah menegur beliau rokoknya. Beliau ini sudah senior, bahkan menjadi pengawal ustadz besar di kabupaten. Sudah sekarang umurnya sudah mungkin 50-an. Dan beliau siap berjuang di Jeneponto itu besarkan Al-Kausar. Ini beliau merokok. Saya tidak pernah tegur. Tapi sering saya kasih himbauan di grup pembina masalah rokok. Bahkan di foto, dilarang merokok. Secara umum, beliau langsung berjanji sendiri di grup. Saya kalau karena sudah ada jadwal umrohnya, dia bilang sebelum umroh saya berhenti merokok. Dan betul. Masya Allah, luar biasa beliau di kapal laut kemarin saya sama-sama dari Jakarta menuju ke sini tidak merokok sampai sekarang berhenti. Jadi memang ada cara-cara tersendiri kita mungkin yang tua yang gabung di Al-Kausar, sudah ada juga yang PNS. Memang saya lihat beliau kerja sosialnya sebelum di Al-Kausar sudah luar biasa. Sekarang dia pegang cabang 40 namanya Ustaz Abdullah Repewali. Itu beliau dari Dinas Kesehatan. Ini memang kerja sosialnya sudah banyak. Sekarang di Al-Kausar saya lihat memang betul-betul dia urus santri. Dan dia mengikuti anak muda. Saya rapat dia datang. Sampai jam 12 juga ngopi sama-sama. Kita bicarakan. Kalau saya ngopi saat itu jangan dikira. Memang kita betul-betul bahas masalah dinamika santri. Pembina yang bermasalah kita bahas. Dan dia ikut. Sampai jam 12 malam, jam 1 malam dia ikut. Memang kita begadang karena urus santri. Begitu. Masya Allah. Begadang yang ini yang kata Bang Haji Roma ini yang ada manfaatnya. Masya Allah. Antum kalau main bola posisi apa Ustaz? Striker. Nah, dari santri saya main bola. Cuma sempat berhenti waktu SMA. Umur belasan, 18 tahunan lah berhenti. Setelah di Jakarta mulai lagi karena ada mini soccer. Masya Allah. Hari ini klasifikasi Piala Dunia Indonesia lawan Arab Saudi. Tebak skor berapa? Berapa skor satu? Ya semoga harapan antum 1-0. Saya Saudi Ustaz. Wah iya ini dia ini. Enggak, tinggalnya di Saudi tapi hati di Indonesia tentunya. Ustaz Rahmat, Masya Allah bahagia sekali. Alhamdulillah. 1 jam lebih ini tidak terasa kebersamaan dengan antum. Andaikan antum tidak sibuk, setelah ini antum harus ke bandara. Intinya, Masya Allah, jazakumullah khairan. Luar biasa inspirasi yang kami dapat dari antum. Semoga Allah menjaga antum, memperbanyak orang-orang seperti antum. Amin. Dan mewujudkan cita-cita antum dan antum dijaga dari segala keburukan. Amin. Tolong sampaikan salam hormat buat Ibunda dan semua pembina insyaallah. Syukran Ustaz Rahmat sudah memenuhi undangan kami. Barakallahu fikum. Kita bersua di podcast berikutnya atau di kesempatan yang lain. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Para pemirsa, alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ustaz Rahmat, Ustaz muda yang energik luar biasa yang melejitkan potensinya untuk berkhidmat terhadap Al-Qur'an. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah-langkah beliau. Ya, dan membantu segala urusan beliau insyaallah, terutama dalam membumikan Al-Quran di Indonesia khususnya, ya, dan bersama dengan para penghafal Al-Quran, ya, ahlullah alladzina hum ahlullah wa khassatuh. Sampai di sini akhir dari acara kita. Jazakumullah khairan. Kita berjumpa lagi di podcast berikutnya. Ya, barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Insyaallah. Syukran Ustaz Rahmat. Jazakallahu khairan. Biasa pertanyaannya berbobot semua. Insyaallah. Hati-hati Ustaz. Iya. Makasih Ustaz. Masyaallah. Barakallahu fikum.